Saya seringkali menyarankan ke mahasiswa perbanyakin deh porto. Begitu kalian dikenal namanya, orang tuh pasti akan lihat gaya penulisanmu gimana, gaya artistikmu gimana. Pasti itu akan dicari sih. Ngapain sih kuliah seni tinggi-tinggi, terus apa namanya, seni tuh cukup jadi hobi aja lah. Nanti kalau kamu seni jadi kegiatan utama, hobimu apa kayak gitu. Terus komentar negatif itu akan selalu banyak, mau kita beraktivitas buruk atau beraktivitas baik, orang hidup tuh pasti ada Pasti tetap komentar. jadi omongan orang lain Oh, ya, oh, Bu. oh, kayak gitu. Halo Sobat Raso yang ada di rumah yang sedang melihat tayangan kali ini, kembali berjumpa dengan saya, Kenara Binaya di podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Nah, di episode kali ini kita sudah ada di bangunan yang terkenal di Kampus 2 ISI Surakarta, yaitu bangunan Pagoda. Dan kali ini narasumbernya juga berasal dari ISI Surakarta nih teman-teman, yaitu Ibu Desi sebagai dosen seni murni. Betul ya Ibu? Betul. Oke, nah Bu Desi, teman-teman, Bu Desi ini adalah dosen sekaligus selebgram gak sih Bu hitungannya? Bu Desi ini salah satu dosen favorit karena skena juga ya Bu, dosen skena ya Bu panggilannya atau apa Bu? Iya, itulah pokoknya, nggak tahu, anak-anak gitu yang ngejulukin. Nah teman-teman, jadi kali ini kita mau kepo ini Bu tentang gimana Bu Desi kegiatan sehari-hari, lifestyle-nya Bu Desi, dan juga bagaimana Bu Desi di luar dari perkuliahan. Mungkin bisa diceritain Bu, mungkin gimana awalnya Bu Desi bisa menjadi dosen di Sisingamaraja, perjalanannya sebagai mungkin pada akhirnya memilih untuk menekuni dunia seni atau karena Oke, kalau memilih untuk dunia seni sebenarnya itu udah dari SMA ya. Saya ambil jurusan seni murni langsung, S1-nya seni murni, kemudian habis S1 tanpa babi bu langsung S2 gitu. Karena emang orang tua juga mengizinkan, dan beasiswa juga dari mereka. Jadi beasiswaku Parents Foundation jadi gitu orang kan. tua ya? Bener, jadi ya udahlah, nggak ada pikir panjang, langsung S2 gitu. Semuanya aku ambil seni murni, dan S2-nya itu pengkajian seni gitu. Terus kiranya jadi dosen adalah ikut tes seleksi dosen, dan itu CPNS. Tesnya 2021 kalau nggak salah, habis itu pengumumannya di 2021 akhir, diterima di 2022. Masuk sini mulai bekerja itu 2022 pertengahan gitu, antara Agustus September gitu, mulai lansar di Kemdikbud. Habis itu baru di sini dapat mata kuliah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya baru sih di sini, diisi Diisinya. Nah diisinya sebelum baru. diisi tuh pada awalnya di mana itu? Sebelumnya cukup banyak ya. Kalau kegiatan pendidikan sebagai educator itu, saya pertama di sebelumnya tuh saya ngajar di beberapa SD dan TK jadi guru ekskul, kayak eh, guru ekskul gambar sama lukis kayak gitu ya. Sesekali pernah masuk di ekskul teater untuk SMP kayak gitu. Terus tapi nggak yang jadi keaktoran ya, tapi kayak men-set up panggung dan artistik kayak gitu ya. Jadi mungkin beberapa kali sempat saya sama guru teater gitu, kita berkolaborasi untuk gimana nih nge-set up pertunjukan teater ini kayak gitu. Itu yang awalnya waktu saya masih kuliah itu kesibukannya kayak gitulah ya, kesibukan sambilan. Pernah jadi guru kumon juga. Guru les kumon. Iya. Itu les berarti apa itu Bu kalau les di kumon? Bahasa Inggris aku. Oh, mata kuliah bahasa Inggris. Itu cuman ngasih PR aja gitu. Terus abis itu apa ya, lulus S2 itu aku di Surabaya ada sekolah di kesenian gitu, namanya STKW. Itu STKW ya, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta di Surabaya kayak gitu. Itu cuman setahun aja, karena memang dulu ya saya kurang bisa bergaul sama ekosistem seni rupa Surabaya. Kemudian juga nggak ngerti pemetaannya gimana gitu kan ya. Mungkin emang sayanya emang kurang bisa membuka ekosistem itu atau masuk di dalamnya, karena memang tempat tinggal saya sama perkotaan itu agak lumayan jauh. Jadi kayak
nggak sempet lah untuk berkesenian, mengunjungi ekosistem kolektif gitu, nggak sesempet itu. Tapi sempat beberapa kali eh jadi ini apa sih namanya, di bawahnya, bukan di bawahnya ya, pokoknya yang bagian setup untuk pameran East Java Young Art Festival gitu kayaknya kalau nggak salah, kayak gitu. Terus setelah itu saya balik lagi ke Jogja tapi nggak berkesenian, saya di lingkup akademisi lagi, tapi di semi formal gitu ya, namanya Yogyakarta Community School. Jadi itu sekolah internasional, kurikulumnya pakai Cambridge Assessment. Terus pesertanya atau siswa-siswanya itu pure ekspatriat. Apa itu Bu? Ekspatriat itu istilahnya kayak orang asing yang sekolah atau sedang berada di Indonesia. Tuh, nah sekolahnya di situ. Oh, berarti memang Gitu. khusus untuk anak-anak yang dari luar negeri gitu ya Bu, yang orang tuanya mungkin bekerja di Indonesia Betul. sementara akhirnya disekolahkan di situ. Yes. Habis itu panjang ya. Ini kan soalnya 10 tahun kehidupan Karir dalam jangka waktu 10 Lebih tahun sih, tuh Bu. lebih. Berapa tahun Bu? lebih sih. Itu pokoknya lebih dari 10 tahun ya. Terus habis di situ aku resign, kemudian fokus jadi ilustrator dan desainer untuk beberapa logo-logo coffee shop atau branding beberapa restoran. Terus ilustratornya untuk NFT, jadi sekalian sama selain ilustrator tuh namanya apa ya, digital artist kayak gitu. Digital artis. Itu 2 tahun 3 tahunan gitu. Terus di sela-sela itu ada bukaan tes CPNS. Ya udah, saya mencoba lah ya, terus mencoba yang isinya 1 orang gitu, slotnya 1 orang. Ya udah, ini aku coba nih, kalau nggak keterima ya udah, jaga keberuntungan, mencoba kecerdasan gitu. Nah, Itu tapi kan berarti kan karirnya panjang banget. Nah, ya Bu. Nah, saya itu kan ngelihat di kontennya Bu Desi, konten-kontennya Bu Desi. Saya tuh ada satu konten yang menurut saya menarik, bahwa Bu Desi pernah menyatakan kayak banyak orang yang tidak setuju dan banyak orang tua yang tidak setuju bahwa anaknya disekolahkan di kampus seni. Nah, itu menurut Bu Desi tuh gimana Bu, pada akhirnya sedangkan Bu Desi pun yang menjalani bahkan merasakan tuh bisa aja loh dapat kerjaan di dunia seni gitu. kalau kita jadi part of people di ekosistem seni ya, itu pekerjaan seni itu banyak banget, sangat-sangat melimpah. Tapi kalau kita berada di luar ekosistem itu akan emang nggak kelihatan itu, karena memang mereka rekrutmennya tuh based on portofolio sama profesionalitas. Jadi jarang banget ya job kurator art jog itu ada di job street gitu, atau kurator galeri apa itu ada di job street. Mungkin sekarang udah muncul ya beberapa, ada di minimal Instagramnya mereka kalau mereka lagi ada revitalisasi manajemen gitu, ada lowongan untuk kurator atau penulis gitu. Tapi mereka rekrutmen misalnya nih seniman, terus mereka mau bikin pameran tunggal, terus mereka butuh penulis untuk menuliskan sebenarnya karya mereka itu tentang apa. Itu mereka nggak mungkin open rekrutmen, mereka pasti nyari teman yang emang portofolio tulisannya itu cocok sama mereka, kayak gitu sih. Jadi kalau kita emang masuk ya jadi part of people di art world atau medan seni rupa, itu pekerjaan seni banyak banget. Sebenarnya memang tergantung pada orangnya Iya, ya Bu, mencintai betul. hal ini atau tidak gitu ya. Betul, sama cinta itu kan nggak cuman sekedar omongan ya, tapi kayak aksi. Misalnya saya cinta sama penulisan seni rupa, ya udah saya nulis terus gitu. Banyak tulisan yang kemudian saya show off kan ke masyarakat. Cara gaya penulisanku tuh kayak gini di seni rupa. Semoga kehujan. Ya semoga gak hujan ya Bu, karena kita masih asik ngobrol ini. Oke. Nah, kira-kira selama karir Bu Desi ini pernah nggak sih Bu dapat komentar negatif gitu dari lingkungan atau dari orang-orang terkait apa yang sedang Bu Desi kerjakan gitu? Sering sih kayak misalnya saya kan bekerja di lingkungan seni rupa ya, tapi saya sebagai dosen gitu, yang mana orang-orang taunya sekarang saya dosen, padahal nggak tahu sebelumnya itu saya ya seniman ya, apa
ilustrator, digital artist kayak gitu. Tapi orang-orang taunya saat ini saya dosen. Nah, komentar-komentar negatif itu cenderungnya kayak seputar ngapain sih kuliah seni tinggi-tinggi, terus apa namanya, seni tuh cukup jadi hobi aja lah, nanti kalau kamu seni jadi kegiatan utama, hobimu apa kayak gitu. Terus habis itu ada lagi kayak semacam eh lupa kan, Dulu nggak apa-apa, Bu. gitu gitu. Jadi misalnya gini, eh nggak usah kuliah seni aku bisa jadi seniman kayak gitu-gitu. Jadi itu kan sebenarnya medan seni sama pertarungan orang tuh emang sebeda-beda itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai seniman memilih akademisi ya nggak apa-apa, kalaupun memilih otodidak ya nggak apa-apa. Seharusnya hal itu nggak menjadi perdebatan yang berlarut, karena seharusnya yang kita soroti adalah produk dari kedua belah pihak ini gitu sih. Jadi komentar negatif itu akan selalu banyak, mau kita beraktivitas buruk atau beraktivitas baik, orang hidup tuh pasti ada Pasti tetap jadi omongan orang Oh, lain ya, oh, Bu. oh. Ya, itu nggak luput ya. Nggak Namanya luput. juga kehidupan, betul. Nah, saya kan juga ngelihat tadi meng-highlight dari Bu Desi ini sempat NFT juga. Iya. Nah, itu awalnya gimana, Bu? Waktu terjun ke NFT kan karena beberapa tahun yang lalu NFT juga sempat ramai ya, Bu, Iya. yang cuman upload foto selfie terus dibayar mahal apa segala macam. Nah, Oke. Bu Desi gimana awalnya terjun ke dunia NFT itu? Oke, kalau sebenarnya aku tuh sebelum NFT-an itu waktu S1 S2 emang sering gambar, tapi hasilnya digital gitu. Jadi misalnya gambar manual terus aku scan, aku jadiin Photoshop. Nah, aku coloringnya biasanya di Photoshop, ngasih efek-efek, ngasih efek petir, ngasih efek awan itu di Photoshop. Jadi emang udah terbiasa sama disiplin ilmu digital gitu kan. Nah, terus waktu ada NFT itu kan pas masa-masa aku resign dari sekolah internasional itu, terus sering ikut clubhouse itu jadi kayak Twitter Space kayak gitu kan. Itu tuh orang-orang nge-live di sana, dan someday mereka ngebahas lah NFT gampang banget kok bla 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 gitu. Akhirnya diajarin lah itu. Jadi sempat ada clubhouse yang dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu ngebahas cara masuk ekosistem NFT. NFT itu. Heeh. Sebenarnya Bu Desi Terus belajarnya dari situ. belajarnya dari clubhouse itu. Jadi betapa emang pengetahuan tuh bisa diraih dari mana aja gitu ya, nggak harus dari kampus sebenarnya. Tapi kan itu kecanggihan kita dalam berkomunikasi sama orang banyak. Nah, terus habis itu udah diajarin, ya udah aku posting aja karya di sana gitu. Misalnya mau ngasih harga, ya udah kasih harga 30.000, 50.000 gitu satu gambar kayak gitu. Nah, tapi aku seminggu itu bikin 2 sampai 3 gambar aja. Jadi ntar duitnya bisa rolling terus, kita sambil menginformasikan bahwa kita udah masukin karya nih di apa namanya, di marketplace ini, silahkan kalau yang mau beli gitu. Gak berisik ya memang lingkungan kampus ini ya teman-teman. Nah tapi pada akhirnya NFT ini berbuah baik gak Bu? Atau menghasilkan uang gak Bu tuh? Baik sekali Baik NFT. sekali ya. Baik sekali itu, apalagi emang NFT itu kan sistemnya kayak kita bikin satu gambar nih ya, satu gambar tapi ada serinya. Nah, serinya tuh bisa 10 sampai 30 terserah. Kalau misalnya satu seri itu kita kasih harga 10.000, satu gambar itu satu pieces itu 10.000, dan itu ada kita kasih 10 aja. Enggak sih, itu cuma 100.000 satu gambar. Mungkin kita kasih 50.000 10 gitu. 50.000 10 series A B C D E gitu kan. Nah, itu berarti kan kita satu gambar udah 500.000. Bayangin kalau seminggu kita upload 3, berarti seminggu kita gajian, dan itu sold out semua. Itu kita seminggu bisa gajian 1.500.000. Berarti 1.500.000 dikali 4 minggu misalnya kita rajin, itu berarti berapa? 1,5 kali 4 juta udah 6 juta gitu kan, kayak gitu. Nah, itu kita bisa mempermainkan harga-harga itu ketika nama kita itu udah cukup dikenal kayak gitu. Jadi harga bisa naik sedikit sedikit. Kalau udah punya target pasarnya Iya, sendiri ya Bu. iya gitu. Jadi itu cukup membantuku karena masa-masa itu emang aku nggak kerja formal ya, karena udah overwhelmed sama target-target sekolah online gitu
kan. Kan guru gak harus ngajar tapi harus bikin media, harus ngedit video, terus belajar aplikasi segala macam. Daripada ribet gitu, aku resign terus ada NFT itu. Jadi tiap hari kerjaanku gambar tuh selama 2 tahun. Berarti NFT itu Bu Desi selama 2 tahun berjalan itu, Bu? Iya, 2 tahun. Pokoknya selama Covid 2019 2020. Itu Berarti NFT itu sangat cuan ya Bu bagi yang udah memiliki target pasar sendiri ya Bu. ya bisa. Tapi target pasar itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Aku kan juga lihat nih karya-karya Bu Desi yang Bu Desi posting di Instagram. Itu kan pasti setiap seniman tuh kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya Bu terkait gambarnya. Nah, Bu Desi itu biasanya kalau gambar itu inspirasinya dari mana itu? Aku dari perempuan sih sebenarnya. Aku tuh sangat menyukai bagaimana perempuan itu hidup di dunia ya, karena menurutku mereka itu selain berlawanan dengan dirinya sendiri, mereka juga harus berlawanan sama gender opposition gitu. Dan kebanyakan memang di dunia ini banyak yang tidak menguntungkan perempuan. Meskipun sekarang udah bergerak ya, berubah gitu, tapi emang mau nggak mau male domination tetap ada. Meskipun ada beberapa perempuan yang bisa mengatasi hal itu kayak gitu. Makanya ada tagline first daughter itu kan sempat jadi trending ya di mana-mana, anak perempuan pertama gimana lah gitu, selain jadi tulang punggung atau apa kayak gitu kan. Sebenarnya itu kan permasalahan manusia ya, tapi nggak tahu kenapa setiap itu ke perspektifnya perempuan itu tuh selalu menjadi hal yang lebih kompleks dan kita bisa elaborasi ke banyak hal kayak gitu. Jadi aku inspirasiku ini sih perempuan sebenarnya, tapi nggak kemudian menjadikanku seorang ini ya feminis garis keras gitu ya. Saya masih melihat bagaimana kemudian perempuan ini ada kok yang bisa bekerja sama dengan gender opposition, atau bagaimana kemudian perempuan bisa menempatkan dirinya secara baik atau bahkan vital sekalian gitu. Jadi emang memiliki ragam yang banyak kayak gitu. Gitu sih. Karena Bu Desi sendiri juga perempuan, Iya, jadi akhirnya mengarahnya objeknya lebih seringnya perempuan ya Bu. Tapi selama menggambar itu Bu, pernah nggak sih Bu ngerasa burnout atau ngerasa kehilangan inspirasi atau nggak tahu nih hari ini mau gambar apa gitu? kalau pas dulu karena setiap hari menggambar itu nggak jujur emang nggak pernah burnout ya, karena mungkin udah terlatih pas S1 itu kan kita harus bikin karya banyak ya dengan mata kuliah. Setiap mata kuliah itu kan ada kewajiban kita harus produce apa gitu ya, ada video art, ada gambar ilustrasi, ada editing foto, ada macam-macam lah ya, kolase gitu. Dan menurutku apa yang aku lalui di S1, S2 itu nggak kemudian memberiku waktu untuk burnout, karena setiap hari tuh bahkan aku sekarang nih ya, aku udah tahu nih aku mau gambar apa gitu, tapi mungkin nggak akan aku eksekusi karena aku mendahulukan pekerjaan yang lain gitu. Jadi burnout tentang ide itu kayaknya nggak selama ini belum pernah, tapi burnout tentang kapan aku ngerjain itu. Nyari waktunya Nah, yang pas itu ya Bu, itu, di sela-sela betul. kesibukan itu tadi ya. Karena apa? Karena pekerjaan seni itu banyak banget gitu loh. Jadi emang wah ternyata sebanyak ini ya kayak gitu. Aku aja beberapa kali nolakin apa ya, kayak penulisan gitu, dan mereka minta saran ke aku, siapa ya yang bisa gantiin kamu Des gitu kan. Nah aku mau nyaranin ke mahasiswa, tapi mereka kadang belum ada portofolio penulisan atau portofolio kuratorial gitu. Nah makanya saya seringkali menyarankan ke mahasiswa, perbanyakin deh porto. Begitu kalian dikenal namanya, orang tuh pasti akan lihat gaya penulisanmu gimana, gaya artistikmu gimana, pasti itu akan dicari sih. Jadi sebagai orang kreatif itu yang bener ya, arus perjalanan karir yang bener itu adalah ketika pekerjaan nyari kita. Oke, berarti kita nih dikejar-kejar sama Iya, pekerjaan yang gitu. nunggu-nunggu gitu ya. Awal-awal kita emang nyari pekerjaan, nah sekarang terus selain berjalannya waktu ya, nggak mungkin kita tuh nyari pekerjaan, kita pasti yang dicari gitu, karena memang eh, anak-anak seni atau pemuda-pemuda seni itu anomali ya. Semua orang tuh butuh seni gitu, tapi orangnya sedikit orang seni itu sendiri. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, berarti memang
karena didasari dengan rasa cinta tadi ya Bu, berarti nggak burnout, malah bingung nyari waktunya karena sibuk sekali. Nah, saya kan juga sedikit mengetahui bahwa Bu Desi ini juga menulis ya, seorang penulis, betul Bu? Nah, itu Bu Desi penulis itu tulisannya dalam bentuk apa? Entah buku atau novel atau buku pelajaran gitu? Buku ada, buku pelajaran. Buku pelajaran kemarin ada 3 buku yang kita terbitin sama Kemdikbud. Jadi saya diundang untuk ikut seleksi penulis buku pelajaran. Terus habis itu dibikinkan dibikin apa namanya? Yaudah terus ya ngomongnya. Terus nulis untuk buku, ada saya tuh menulis buku seni rupa kelas 12, buku guru sih, buku untuk guru. Kelas 12 itu kelas 3 SMA 3 ya? SMA, jadi kelas 12 sama buku guru untuk pelajaran prakarya kerajinan kelas 11 sama kelas 12 kayak gitu. Tapi itu saya ditemenin sama 2 penulis guru dari sekolah internasional satu, sekolah swasta satu, sama guru SMP. Ini memang menulis di buku untuk buku pelajaran Ya, bukunya selama ini so far masih itu ya, karena tawarannya masih itu. Ini udah ada sebenarnya penerbit yang pengen saya nulis gitu. Nah, draftnya udah saya susun, tapi baru 10 halaman gitu. Berarti kan. teman-teman harus tunggu bukunya Nah, Bu Desi itu ya. saya tuh sebenarnya udah ada ide tuh mau nulis apa, cuman ya itu, ini dulu, ini deadline-nya besok, ini dulu, ini deadline-nya besok. Pameran, kurasi, apa gitu tuh banyak banget. Makanya mahasiswa seni, ayolah kerja sama aku gitu kan. Jadi asisten pribadi mungkin ya Bu untuk bantuin atau Enggak, tapi aku kasihin kerjaanku yang enggak Nggak kesentuh keurus. sama aku gitu loh. kasih pekerjaan ke orang lain, ngasih kesempatan mungkin. Iya, kita bagi-bagi gitu. Oke, baik sekali Bu Desi ini ternyata. Nah, Bu Desi ini kan lebih seringnya mungkin menggambar ya Bu. Nah, pada saat mencoba untuk menulis, gimana pada akhirnya Bu Desi mengekspresikan itu lewat tulisan, padahal seringnya Bu Desi mengekspresikan itu lewat gambar gitu. Oke, kalau tulisanku itu sebenarnya aku nggak mengekspresikan karyaku ya, tapi aku tuh menuliskan apa yang dari seniman kadang tuh nggak bisa terucapkan sama kata-kata gitu. Karena seniman itu udah sangat fokus berkarya, kadang mereka itu nggak ngerti. Aku tuh pengen ngomong ini, tapi nggak ngerti cara menstrukturkan kalimat yang enak dan bisa terkunyah oleh publik itu gimana. Nah, sebenarnya aku kepenulisanku tuh kayak gitu, art writing untuk penulisan seni rupa atau kuratorial itu sebenarnya lebih ke bagaimana menuturkan apa yang senimannya ingin sampaikan ke masyarakat, terus pandanganku sendiri tentang karyanya itu. Nah, nanti kan publik kalau misalnya memiliki pendapat yang berbeda tentang penulisanku, ya itu berarti malah lebih memperkaya. Yang penting tulisanku itu adalah uh, pemikiran pemantik gitu yang terbaca lewat kata-kata kayak gitu sih. Tapi kan aku juga ngeliat nih Bu Desi itu juga aktif di Instagram ya Bu. Nah, pada akhirnya apa yang membuat Bu Desi nih memutuskan untuk men-share kegiatan-kegiatan Bu Desi, konten-konten Bu Desi ke sosial media tuh, sampai sekarang anak-anak tuh kalau nyebut Bu Desi tuh itu loh dosen yang skena gitu, yang selebgram, yang keren gitu. Itu gimana itu Bu? Apa ya, itu tuh aku tuh sebenarnya emang dari dulu aktif banget di sosial media, cuman baru viral ya 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Centang biru kan Bu? Iya gitu. Terus gimana ya, jadi lupa kan ntar. Gak, kita tungguin. Intinya tuh aku tuh emang dari dulu emang sering share apapun yang sedang tak kerjain. Bahkan awalnya aku bisa jadi terundang untuk ikut seleksi penulis buku itu tuh karena aku sering share metode pembelajaranku di sekolah internasional. Kayak gitu. Jadi emang agak unik ya, dari aku tuh bener-bener bisa bebas karena aku punya ruangan sendiri, ruangan art room sendiri, dan itu penguasanya adalah aku. Jadi di situ tuh ada kostum-kostum yang buat teater gitu, karena itu aku bisa kadang ngajar tuh pakai kostum itu. Terus habis itu aku kadang ngajar bawa kucing. Kenapa kucing? Oh, karena Paul Klee itu adalah seniman yang suka kucing. Nah, hari ini kita menggambar gambar-gambar dari Paul Klee kayak gitu-gitu. Jadi mendekatkan uh, apa ya, anak-anak sama kehidupan daily life of seniman gitu kan, kayak gitu. Nah, itu
sebenarnya dari dulu tuh aku udah sering posting aja sih, jadi kayak keterusan sampai sekarang. Terus kemudian pernah sempat viral karena udah ada draft-draft ini ya, karya-karya atau postingan-postingan Konten-konten gitu ya sebelumnya. Bu mungkin. Akhirnya mungkin orang-orang trust ya untuk memfollow kayak gitu. Wah, ini anomali baru apa lagi nih, dosen seni cewek berhijab gitu kan. Hijab tuh saya lihat juga sempat Bu Desi ini apa namanya ikut band yang metal yang rock gitu loh Bu, bener nggak Bu itu Gak, di story waktu itu kayaknya pernah oh itu iseng ikut nyanyi. oh ya itu iseng aja sih. Aku sama teman-temanku tuh kadang kita bikin karaoke gitu kan, terus apa namanya kita bikin band-bandan gitu. Ya udah kalau dikasih mic ya aku nyanyi gitu. Bisa ya gitu Bu. Emang dulu SMA sih aku punya band gitu ya, lagu-lagunya Paramore, MCR gitu-gitu sih. Tapi ya itu emang SMA ya, SMA kan emang nakal ya, emang banyak hal dieksplor gitu, makanya emang udah kebiasaan aktif dari dulu sih. Sekarang apa-apa eh, Ya bisa udah dijalanin gitu ya Bu, keseharian keseharian. aja karena emang udah kebiasaan aktif. Eh jadi pernah ya SMA itu pulang sekolah kan jam 2 ya, jam 3 tuh pulang, terus kita les fisika dulu, habis les fisika terus les matematika malam ya, kita masih bisa melek gitu kan, ya ngeband kayak gitu. Band padahal anak cewek ya Bu. Band. Iya, Bandnya ngeband lagu-lagu keras gitu ya. kayak gitu ya, lagu-lagu Paramore gitu jelek-jelek kan gitulah. Terus abis itu sempet dia manggung-manggungan tuh pas lomba-lomba kayak gitu, pas lomba sekolah, lomba UTS, lomba mid semester gitu ya, ada acara mid semester, ada lomba band, kita maju ya nggak menang ya, ya udah nggak apa, yang penting kita Penting pengalaman ya Bu nyoba. energinya kebuang gitu aja sih. Less release mungkin ya Bu bisa juga. Ya betul. Nah, tapi kan dengan adanya media sosial ini kan mungkin mahasiswa-mahasiswa jadi bisa lebih mengenal Bu Desi. Nah, itu pengaruhnya kerasa nggak Bu? Anak-anak jadi ngerasa lebih dekat gitu sama Bu Desi karena Nah, Bu Desi friendly pembawaannya. itu kadang bahaya sebagai dosen karena aku terlalu deket ya sama mahasiswa, kadang tuh bisa ditawar, Bu deadline-nya nggak bisa mundur gitu malah kan, jadi ngelunjak ya Bu malah jatuhnya. ngelunjak ya kan. Nah terus untuk menanggulangi hal itu ya aku di kelas tetap formal gitu, tapi kita di luar bisa sebagai rekan aja kayak gitu juga bisa. Jadi beberapa kali ketemu mahasiswa di pameran, habis itu kita makan bareng, ya itu adalah hal yang lumrah ya terjadi. Terus kalau pas di kelas ya kita di kelas ada deadline ya ada deadline. Kenapa deadline itu nggak bisa kita ubah seenak kita gitu, karena satu, kalian itu kan ada masa-masa dosen itu ada masa-masa entry nilai. Entry nilai itu harus dimasukkan pada saat itu juga, karena kalau deadline-nya mundur berarti entry nilainya mundur, nanti nilai-nilai kalian nggak bisa dilaporkan ke PD Dikti. Oke, berarti nggak Jadi bisa kebaca ya Bu? akan ribet banget gitu kan. Jadi untuk membenarkan nilai E yang misalnya dosennya lupa upload gitu ya, lupa input, itu bisa buntutnya bisa panjang banget. Jadi kalau dosennya udah menetapkan tanggal deadline, bersyukurlah karena nggak banyak dosen yang apa ya, menetapkan tanggal deadline gitu. Jadi seharusnya memang kalian bersyukur kalau dosennya ada deadline dan itu nggak bisa diganggu-gugat karena mereka udah mempersiapkan jadwal-jadwal yang tepat gitu. Berarti harus ditaati ya Bu, tuh buat teman-teman kita harus menaati deadline yang dibuat para Betul. dosen-dosen gitu ya, jangan minta kelonggaran lagi nanti kasihan dosennya gitu kan Bu. Kasihan kalian juga nanti ribet ngurus nilainya gitu kan. Nah, kalau dari Bu Desi sendiri nih di Instagram tuh kan aktif sekali mungkin share-share konten-konten, tapi itu mengganggu nggak sih Bu sebagai Bu Desi sebagai dosen, tapi pengen bikin upload konten-konten gini atau perlu mempersiapkan waktu lain untuk bikin konten biar aktif gitu di Instagram? Enggak sih, karena kehidupanku tuh banyak sekali hal yang bisa dikontenkan ya, kayak keanehan kegiatan mahasiswa itu bisa tak kontenin gitu kan. Terus betapa bahwa kuliah seni itu nggak cuma gambar atau bikin patung secara estetik, tapi juga kita maku gitu kan, terus masang senar, terus masang payung, terus bikin instalasi apa sampai berhari-hari nggak mandi. Itu yang aku sharekan sebenarnya ke masyarakat, dan itu buat anak-anak mahasiswa juga seru sebenarnya. Terus kemudian pemikiran-pemikiran mereka itu juga penting ya untuk masyarakat luas memahami juga gitu, bahwa kuliah seni itu nggak cuma gambar, tapi the process of menggambar itu ada banyak hal
kayak gitu. Jadi pemikirannya kenapa harus gambarnya seperti ini, kenapa pelanginya enggak warna-warni, kenapa rambutnya pink, kenapa daunnya ungu, kayak gitu. Kayaknya masyarakat perlu tahu hal begitu. Gitu sih, aku motivasinya itu sih sebenarnya. Cuman memang karena ada beberapa karya yang diliput oleh selebgram non seni gitu ya, itu cuman sekedar estetika bentuknya aja, tapi kita nggak tahu senimannya itu maksudnya apa. Nah itu pengen yang aku sharekan ke masyarakat bahwa eh, dalam pembuatan karya seni itu prosesnya panjang, ribet, dan ada trial error material. Orang-orang perlu tahu ini, jadi mereka bisa memahami karya seni itu nggak cuma sekedar visual. Berarti secara tidak langsung Bu Desi ini juga membuat konten edukatif mungkin ya Bu, konten edukatif seni gitu ya, biar Bisa dibilang kayak gitu. berarti kan selaku seniman mungkin kan di era sekarang itu kan era digital ya Bu, itu menurut Bu Desi gimana pada saat Bu Desi menanggapi tentang era digital ini Bu, terkait dengan seniman juga? Era digital maksudnya apa? Era digital dalam hal seni gitu Bu, pada akhirnya ini harus mengikuti tren-tren yang ada gitu. Oh Itu gitu. mempengaruhi nggak sih? Kalau kita sebagai seniman ya kita nggak harus mengikuti tren sih, tapi karena kita memiliki peluang untuk menciptakan tren baru. Sekarang kan misalnya fashion itu, kalau saya dulu fashion kayak gini tuh nih nggak ada artinya, bahkan dibilang gembel gitu kan ya, karena ini sobek-sobek gitu. Terus sepatunya Satunya Converse mungkin 70s atau gimana? 70s gitu kan, ini kan juga Converse yang flat gitu kan, ini kan biasanya dipakai milenial dan lain sebagainya gitu kan. Terus tapi sekarang kompas estetik itu bergerak ke arah darkness gitu ya, apalagi kemarin disambut sama kemunculan Wednesday itu kan, kemudian banyak cewek yang berbondong-bondong bahwa kita tuh bisa kok sahabatan antara darkness vibe sama cheerful pinkish vibe gitu tuh bisa gitu. Nah itu kan bagaimana kemudian kompas estetik itu bisa bergerak ya karena seniman sebenarnya kayak gitu. Jadi kita apakah should we follow the trend atau should we go, itu sebenarnya keputusan ada di kalian. Kalaupun mau memfollow trend juga nggak apa-apa, tapi tidak ada keharusan untuk memfollow trend. Tapi yang paling penting adalah kita tuh aware sama perkembangan yang ada saat ini. Itu sih yang penting untuk seorang seniman. Oh, tren itu tadi kan Bu Desi kan lebih jual dengan dosen skena ya Bu. Kalau tren skena itu Bu Desi ngikutin nggak sih Bu, atau coba deh kayaknya bagus gitu, atau tertarik, atau karena warnanya hitam mungkin Bu Desi suka warna hitam? Oh, tren skena dalam artian ini fashion. Iya, dalam fashion tampilannya Bu Desi kan nggak kayak dosen-dosen pada umumnya tuh Bu, tampilannya berani beda gitu. Sampai sekarang aja saya nih berpakaian skena Oh gitu. rate-nya berapa ini Bu kira-kira? 1 sampai 10? Boleh 7 lah ya. 7 juta mungkin ya. Gimana Bu? Kalau aku tuh sebenarnya emang dari dulu fashionku emang kayak gini. Heeh. Udah, ini emang mau aku ngajar di mana aja tuh, stylku dulu dari dulu emang kayak gini ya, dari SMA, SS1 itu kayak gini sih. SMP juga seringku pakai kayak gini juga, karena mungkin dulu aku berada di ekosistem urban ya, ekosistem street urban. Aku kenal sama komunitas dan beberapa kali sempet ikut graffiti, terus skateboard, terus ngeband. Itu kan nggak tahu ya itu skena apa enggak, tapi mungkin itu yang menyebabkan aku nyaman sama kostum kayak gini dan nggak berpakaian seperti apa yang kamu bilang tadi. Karena apa ya, kayaknya juga banyak deh dosen yang kayak gini gitu, mungkin ya, nggak tahu aku, tapi Mungkin belum dari sebanyak oh gitu ya, jadi tampilan dosen pada umumnya sih menurut aku saya. anomali gitu, anomali fashion dosen gitu ya. Itu sih. Terus emang kadang tuh berstyle kayak gini dan beda sama apa yang kamu bilang tadi itu tuh kadang membuat ini ya, orang harus tahu dulu siapa Desi daripada pakaiannya gitu kan, karena orang yang nggak tahu bahwa ini adalah dosen pasti akan mengira aku kayak mahasiswa yang lain gitu kan. Sebenarnya nggak tahu ya, paling emang itu udah dari apa, fashion itu kan pasti terpengaruh karena apa yang kita dengerin. Terus kita bisa lihat orang-orang di band itu ya, itu berpakaiannya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin bisa juga terpengaruh dari hal itu sih.
gitu. Mungkin lingkungan juga bisa Heeh. mempengaruhi Kalau bagaimana tampilan seseorang ya Bu. iya, kalau sebenarnya aku nggak terlalu dosen skena ya, karena aku nggak punya band. Aku cuman kalau misalnya karaoke dikasih mic ya aku nyanyi gitu kan. Dulu sempet tuh nyanyi di pameran Siva itu, emang itu semuanya beberapa ada dosen-dosen orgil gitu ya, mereka juga nyanyinya kenceng-kenceng juga, lagu-lagu pilihannya Led Zeppelin, AC/DC, terus banyak lah ya. Terus aku nyanyi ada beberapa kayak nyanyi System of a Down sama MCR sama beberapa lagunya Paramore gitu. Mungkin dari situ kemudian orang-orang anak-anak tahu bahwa oh ini dosen gila nih gitu. Nah, kalau mungkin kata-kata skena, dosen skena itu karena aku ngajar skenografi di Skenografi. Itu teater. mata kuliah ya Bu? Mata kuliah skenografi itu tentang tata artistik panggung kayak gitu di teater. Jadi teater kan produksi dramanya ya, produksi pementasan, kemudian mereka butuh dosen seni rupa untuk mengampu mata kuliah skenografi. Akhirnya saya didatangkan ke sana, ditawarin dulu mau nggak ngajar mata kuliah ini gini gitu. Oke Pak, saya coba gitu sama Kapolri, ditawarin gitu. Terus ya udah kita saya gas. Terus anak-anak teater kan cukup lumayan aktif ya, Iya, ternyata betul. mereka jaringannya sama anak FSRD itu banyak. Jadi kemudian Bu Desi dosen skenografi kayak gitu-gitu. Oh, jadi diplesetin gitu ya Bu, dosen-dosen skena gitu ya. Berarti Mungkin itu ya dari juga. skenografi itu tadi ya. Oke, nah kita tadi kan udah bahas soal bagaimana pada awalnya Bu Desi terjun ke dunia seni, pekerjaannya, hobinya menulis NFT. Mungkin bisa nggak sih Bu kasih pesan gitu ke mahasiswa-mahasiswa seni atau bahkan anak-anak yang ragu gitu Bu masuk ke Oke. dunia seni gitu. Bisa tuh Bu dikasih ke Apa ya? skill gitu. Kalau ragu ya mendingan gak usah sekalian gitu, karena kamu akan ngabisin waktu untuk uh, wondering, dan kamu akan gampang terombang-ambing sama hal-hal negatif dari sekitar, karena emang masuk dunia seni itu kamu harus punya pendirian dulu. Kamu mau kuliah seni, kamu pengen belajar estetika, artistik, dan bagaimana seniman berkarya, bagaimana medan seni itu muncul di masyarakat, bagaimana dampaknya, itu baru kalian punya keyakinan. Ketika kalian punya keyakinan itu, kalian bisa masuk di seni. Tapi kalau ada keraguan, meskipun itu sedikit ya, mendingan nggak usah dan nggak apa-apa gitu. Tapi karena kalian tuh ketika masuk di kuliah seni itu akan bertemu sama mata kuliah yang banyak banget tugasnya, dan gak cuma tugas bikin art gitu ya, tapi juga harus mengkonsep. Terus belum ada mata kuliah teori gitu, jadi banyak banget. Kalau mending kalau ragu gak usah. Kalau ragu Kalau nggak ragu usah. nggak usah tuh dengerin kata Bu Desi, dicatat ya teman-teman yang mau masuk seni atau yang sudah terlanjur nyemplung ke dunia seni gitu ya Bu. Oke, nah terakhir nih Bu. Oh masih ada. Masih ada terakhir sebelum Oke. turun hujan. Iya, Terus ya ini cepet, udah cepet, mendung. Terakhir nih Bu, mungkin bisa di-spill apa yang sedang Bu Desi kerjakan atau ada project di luar Waduh, selain jadi dosen nih, Bu? banyak banget sih di 2025 ini. Yang Nanti terdekat ini mungkin 2025 aku akan bikin art space, art space. di mana foundernya aku gitu sama ada co-founder dosen yang lain di sini. Tapi kita di tengah kota. Nanti ya kalau kita udah buka, kalian tak undang. Oke. Harus datang ya Bu. Harus datang. Terus yang paling deket nanti akan ada pameran inaugurasi untuk menyambut Arjok. Jadi ada sub acara di Solo kayak gitu. Ini nextnya yang itu tadi ya Bu rencananya yang di tengah kota itu tadi. Betul, sama nanti mungkin akhir tahun aku akan rilis buku itu ya, yang baru draftnya baru 10 halaman itu. Doain ya teman-teman supaya Bu Desi bisa lancar mengerjakan Iya. draft-draftnya. Kalau kalian ngumpulin tugas sesuai deadline, saya bisa finishing buku saya. Berarti tergantung mahasiswanya juga ya Bu, leler Betul, apa enggak itu. betul. Oke, terima kasih Bu Desi sudah mau Oke. hadir ke podcast Radar Solo kali ini, sudah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya. Kita sudah banyak sekali tahu tentang Bu Desi nih pada akhirnya dalam podcast ini dan cerita-cerita kisah-kisahnya Bu Desi. Terima kasih Sobat Raso yang sudah melihat tayangan podcast kali ini. Saya Kenara Abinaya, sampai jumpa di podcast Radar Solo episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah Bu. Sampai jumpa.